Halo semuanya, perkenalkan nama saya Opril Adepene, mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus PT Karya Makmur mengenai akuntansi aset tetap sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum akuntansi keuangan yang diampu oleh dosen Ibu Rima Lanola, Sarjana Akuntansi, Magister Akuntansi. Sebelum masuk pada kasusnya, saya akan memberikan sedikit materi mengenai akuntansi aset tetap. Di sini ada definisi mengenai aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kemudian, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Yang pertama ada tanah, kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, keempat ada jalan, irigasi dan jaringan, yang ketiga ada aset tetap lainnya, dan yang terakhir ada konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian pengakuan aset tetap memiliki beberapa kriteria untuk pengakuannya. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang kedua, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang terakhir, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi ini sedikit materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus. Di sini ada studi kasus pada PT Karya Makmur. PT Karya Makmur ini adalah sebuah perusahaan dagang yang mempunyai usaha di bidang penjualan produk yang masuk dalam kategori obat-obatan dan alat-alat kedokteran. Produk tersebut dibeli dari sebuah perusahaan importir yang berkedudukan di Jakarta, sementara PT Karya Makmur sendiri berlokasi di kota Surabaya. PT Karya Makmur ini ada beberapa kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan aset tetap diatur sebagai berikut. Yang pertama, perolehan aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, yaitu seluruh pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan aset tetap tersebut sampai kondisi siap dipergunakan. Kemudian, untuk mencatat perolehan aset tetap yang melekat pada tanah selain bangunan, digunakan akun emplasemen atau akun pemulihan. Buku pembantu emplasemen disediakan untuk setiap lokasi. Akun emplasemen akan disusut selama 5 tahun dengan taksiran nilai residu Rp0. Penyusutan aset tetap pada bulan diperoleh tidak dilakukan penyusutan, sedangkan pada bulan penghentian dilakukan penyusutan 1 bulan penuh. Penyusutan aset tetap menggunakan metode dan umur ekonomi sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa lihat ada beberapa informasi dalam buku ini, dan untuk sekedar informasi, buku yang digunakan adalah buku Praktikum Akuntansi Keuangan dengan penerbit Politeknik YKPN Yogyakarta series A. Di sini teman-teman bisa lihat beberapa informasi mengenai PT Karya Makmur ini, mulai dari tugas yang akan dilaksanakan, perhitungan ekonomi setiap bangunan atau kendaraan atau akun-akun yang akan kita periksa nantinya. Di sini ada tugas yang akan kita lakukan dalam PT Makmur ini. Yang pertama itu menelaah catatan-catatan akuntansi buku pembantu dan akun buku besar yang berhubungan dengan aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Dari pekerjaan yang akan kita lakukan pertama tersebut, akhirnya kita dapat menentukan saldo aset tetap dan saldo akumulasi depresiasi. Jadi sebelumnya kita perlu menelaah catatan-catatan ini sehingga nanti kita bisa menentukan saldo aset tetap di setiap depresiasi akun-akun yang akan kita koreksi atau kita cantumkan atau kita input ya teman-teman. Yang kemudian tugas yang kedua adalah melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi
ada tidak indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2010. Jika terdapat penurunan nilai, segera melakukan pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai aset tetap. Yang ketiga, mencatat transaksi yang berhubungan dengan aset tetap selama tahun 2011, termasuk mencatat depresiasi pada akhir tahun 2011. Kemudian yang terakhir, melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset tetap atau pemulihan rugi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2011. Jika terdapat penurunan nilai atau pemulihan rugi penurunan nilai, segera melakukan pengakuan dan pengukuran kerugian atau pemulihan penurunan nilai aset tetap. Dan tugas terakhir adalah melaporkan saldo aset tetap dan saldo akumulasi depresiasi yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan tahun 2011. Dan di sini ada beberapa informasi nanti yang akan kita telah terlebih dahulu, mulai dari nama akun aset tetap, jumlah setiap aset tetapnya, kemudian harga perolehannya, kuantitas. Di sini udah ada tersedia, bahkan untuk perhitungannya pun sudah ada teman-teman, perhitungan depresiasinya. Nah, dan di sini ada tugas yang akan kita kerjakan. Itu tugas mahasiswa yang pertama, menentukan saldo aset tetap dan saldo akumulasi depresiasi aset tetap pada tanggal 31 Desember 2010. Di sini ada beberapa pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu membuat jurnal koreksi pada buku jurnal umum, kemudian posting jurnal koreksi ke dalam buku pembantu masing-masing jenis aset tetap. Yang terakhir, posting jurnal koreksi ke dalam buku besar aset tetap dan akumulasi depresiasi. Nah, yang akan kita bahas pada video ini yaitu hanya depresiasi atau transaksi yang hanya akan berkaitan pada tahun 2010 saja, teman-teman. Untuk tahun 2011-nya itu nggak akan kita bahas di video ini, melainkan hanya pada pertanggal 31 Desember 2010 saja. Nah, untuk pengerjaannya di sini sudah ada format, teman-teman, sesuai yang ada di buku 2 atau buku kertas kerja. Di sini sudah saya susun atau sudah saya buat. Di sini ada buku pembantu aset tetap, buku pembantu setiap aset tetap, setiap jenis aset tetap. Di sini ada tanah, kemudian ada bangunan, mebel air, peralatan kantor, dan emplasemen. Nah, di sini udah ada beberapa informasi yang sudah tersedia di buku kertas kerja 2. Nanti tinggal kita tambahkan beberapa koreksi di setiap buku pembantu masing-masing aset tetap. Yang pertama di sini ada tanah. Di sini ada harga beli tanah ya, sebesar 800 meter kubik dengan harga per meter kubiknya itu 800.000. Dengan harga di sini total harganya itu adalah ada 640 juta. Kemudian ada komisi 2,5%, didapat dari harga beli total harga beli dikali dengan 2,5%. Maka dapatnya hasilnya itu 16 juta. Kemudian ada balik nama dan sertifikat. Sini udah ada di teman-teman di buku 1 informasinya, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, untuk perhitungan saldo ini teman-teman, ini tinggal kita tambahkan debit dikurang kredit, maka hasilnya adalah ini. Dan begitu seterusnya. Contohnya di sini debit ditambah kredit hasilnya 640 juta ditambah, di sini kan nggak ada teman-teman, jadi hasilnya itu 640 juta. Kemudian untuk di bawah ini, untuk mendapatkan nilai ini, itu diambil dari ini teman-teman, nilai saldo awal 640 juta ditambahkan dengan jumlah saldo yang berada di sisi debit pada keterangan atau transaksi selanjutnya.
Di situ 16 juta. For your information, teman-teman, untuk informasi, jika dia berada di sisi debit maka akan kita tambahkan, dan jika dia berada di sisi kredit akan kita kurangkan. Di sini teman-teman, oke, kita contohkan ya, sama dengan ini 640 juta ditambah dengan 16 juta, hasilnya gitu. Dan begitu seterusnya teman-teman. Oke. Kemudian di bangunan ini, di sini ada transaksi atau keterangan ini teman-teman. Ada 4 keterangan. Yang pertama itu ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian ada beban pembongkaran bangunan lama, kemudian beban pengurukan tanah, dan yang terakhir penjualan barang bekas pembongkaran. Nah, keempat transaksi ini teman-teman itu seharusnya tidak berada pada akun bangunan, melainkan pada akun tanah. Jadi untuk itu akan kita koreksi. Untuk untuk keempat transaksi ini akan kita pindahkan ke akun tanah dan akan kita koreksi. Di sini kita akan melakukan koreksi pembebanan BPHTB. Untuk BPHTB itu teman-teman itu ini biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian pembongkaran, di sini ada pembongkaran bangunan dan pengurukan tanah. Kemudian ada penjualan barang bekas dan barang bekas pembongkaran. Jadi akan kita cantumkan di sini. Kita masukkan ke sisi debit. 105 juta ini didapat dari mana? Itu didapat dari total penjumlahan ini teman-teman. Yang perlu kita koreksi tadi. Nah, ini kan seharusnya bukan termasuk dalam akun bangunan ya teman-teman. Jadi ini masuk ke dalam akun tanah. Maka justru itu perlu kita koreksi dan pindahkan ke akun tanah. Kita jumlahkan jumlahnya atau saldo jumlah setiap keterangan ini atau transaksi ini, yang tentu di sini ada 36 juta, ditambah 10 juta, ditambah 68 juta, kemudian dikurang 5 juta karena dia berada di sisi kredit. Sehingga hasilnya adalah 105 juta. Kemudian untuk di saldonya sama, ini kita sama dengan ditambah dengan saldo sebelumnya, kemudian ditambah dengan saldo logistik yang udah kita koreksi. Nah, untuk memudahkan kita nanti saldo akhir ini kita masukkan ke buku besar atau kita lakukan jurnal, itu kita warnai teman-teman. Kita beri tanda dengan warna merah supaya kita dengan mudah dapat mengetahui saldo ini yang akan kita masukkan ke buku besar dan jurnal. Setelah kita udah koreksi di bagian akun tanah, kemudian kita akan mengoreksi di akun bangunan. Baiknya teman-teman kita hilangkan ya teman-teman. Karena dia di sisi debit, kita akan alihkan ke sisi kredit. Jadi kita lakukan pengkoreksian dengan keterangan yang sama, namun untuk saldo-saldo yang berada di sisi debit akan kita pindahkan ke sisi kredit. Ini untuk koreksi pembebanan tadi itu kan di sini kita cantumkan di pengkoreksian di bagian bangunan di sini teman-teman. Yang tadinya di bagian debit kita masukkan ke bagian kredit. Kemudian ada koreksi pembebanan pembuatan pagar, kemudian ada koreksi pembuatan taman, kemudian nah setelah kita melakukan koreksi ini teman-teman di setiap transaksi keterangan ini, kita akan melakukan koreksi pembebanan depresiasi. Depresiasi ini akan kita koreksi ke pembebanan depresiasi. Jadi depresiasi ini 60 juta ditambah dengan 62 hasilnya 122 juta. Nah, kemudian teman-teman di sini ada beban pembuatan pagar dan paving floor untuk area parkir. Nah, di sini juga akan kita koreksi. Nah, kita akan koreksi karena ini punya akun sendiri-sendiri. Jadi tidak termasuk ke dalam pembangunan. Nanti itu akan kita koreksi teman-teman.
itu di bagian nanti akan kita masukkan di bagian emplacement, di akun emplacement. Setelah kita udah mengoreksi di setiap jenis aset tetap, mulai dari bangun tadi dan aset dan tanah, kita kasih tanda supaya memudahkan kita bahwa ini sudah kita koreksi. Untuk akun-akun yang sudah dikoreksi ini, itu akan kita hitung atau jumlahkan berapa saldonya untuk dicocokkan apakah sama dengan saldo awal yang. Nah, untuk perhitungan ini tadi teman-teman sama dengan yang sebelumnya. Saldo sebelumnya ditambah dengan saldo yang baru di bagian jika dia berada di sisi debit akan kita tambah, jika di sisi kredit akan kita kurangkan. Nah, di sini juga ada aset tetap untuk kendaraan sama ya teman-teman. Itu pengkoreksiannya itu sama seperti dengan pengkoreksian di awal tadi. Di sini ada aset tetap kendaraan yang perlu kita koreksi di sini hanyalah koreksi pembebanan depresiasi tahun 2008, 2009 dan 2010 teman-teman. Di sini ada depresiasi, ada 3 ya teman-teman, di 3 akun depresiasi. Ini kita jumlahkan ketiga-tiganya ini sehingga nanti mendapat hasil ini 1.440.000.000. Jadi ini semua perlu kita koreksi dan akan kita masukkan ke dalam buku besar nantinya. Dan sama untuk saldonya itu didapat dari hasil penjumlahan dari saldo sebelumnya. Setelah kita koreksi, kita beri tanda like. Dan untuk akun-akun yang sudah kita koreksi ini, kita harus beri warna atau beri tanda, terserah teman-teman mau beri tanda seperti apa. Yang penting kita kasih tanda supaya kita bisa tahu ini adalah akun-akun yang sudah kita koreksi dan yang akan kita masukkan ke buku besar nantinya. Kemudian di sini ada kendaraan, aset tetap kendaraan lagi, namun untuk truk box besar ada depresiasi sama kita jumlahkan setiap saldo akun depresiasinya, kemudian sama teman kita tinggal lakukan pengkoreksian setiap di akhir setiap akun-akun yang sudah tersedia sebelumnya. Dan begitu seterusnya teman-teman. Namun di sini di kendaraan Kijang Pickup di aset tetap ini ya. Kemudian di sini ada tukar tambah dengan Super Pickup seharga 700 ya, di sisi kredit 700 juta. Itu di halaman buku 1 halaman 39 di tanggal 21 September. 5 unit Kijang Pickup yang dibeli pada tahun 2009 dengan harga perolehan per unit 140 juta ditukar dengan kendaraan Super Pickup baru yang harga tunainya sebesar 175 juta. On the road. Kendaraan lama dihargai per unit sebesar 75 juta dengan kekurangan kas dibayar oleh perusahaan. Pertukaran ini tidak mempunyai pengaruh substansi komersial terhadap perusahaan. Kendaraan Super Pickup baru akan dilakukan penyusutan dengan metode jumlah angka turun, umur ekonomis 5 tahun, dan nilai residu per unit 9.600.000. Nah, untuk di sini kan ada 5 unit Kijang Pickup ya teman-teman, dengan harga perolehan per unit itu 140 juta. Nah, 140 juta ini akan kita kalikan dengan 5 unit Kijang Pickup sehingga nanti mendapatkan hasil 700 juta. Jadi ini dapat dari 140 juta dikali dengan 5 unit Kijang Pickup Super Pickup. Kemudian di sini aset tetap mebel air juga sama dengan sebelum-sebelumnya. Karena di sini nggak ada koreksi tambahan, jadi untuk pengkoreksiannya itu cukup hanya mengoreksi setiap pembebanan depresiasinya saja. Ini yang kita koreksi cuma ini. Oke, lanjut. Di sini juga sama, yang perlu kita koreksi hanya
pembebanan depresiasinya. Contohnya misalnya di sini ada pada tahun 28, 2009, dan 2010. Nah, ini kita jumlahkan sehingga nanti memperoleh hasil 28.125.000. Begitu seterusnya, ini juga untuk almari kayu, koreksi pembenahan depresiasinya. Kemudian ada almari besi dan film kabinet, itu juga sama. Kemudian ada rak-rak kayu, itu juga sama. Kemudian ada rak-rak besi, itu juga sama. Kemudian masuk ke aset tetap peralatan kantor. Di sini ada air conditioner atau AC. Di sini juga untuk pengkoreksian itu sama. Kita koreksi pembebanan depresiasi tahunnya sebesar sejumlah depresiasinya yang ada gitu teman-teman. Jadi jika misalnya di sini ada 7.500.000 maka kita, dan itu tergantung teman-teman dia di sisi mana. Semisalnya dia di sisi debit, maka untuk pengkoreksiannya itu akan kita masukkan ke sisi kredit. Jika dia berada di sisi kredit, maka untuk pengkoreksian itu akan kita cantumkan ke sisi debit. Kemudian di sini ada peralatan kantor komputer, itu juga sama, pengkoreksian juga sama. Jadi tinggal kita koreksi setiap depresiasinya saja teman-teman, sejumlah yang tertera. Kemudian di sini ada peralatan kantor mesin tik. Ya, untuk koreksi pembenahan ini sama. Namun yang membedakan itu sama dengan yang tadi ya. Di mana ya, teman-teman? Di sini tadi itu di kendaraan kijang pickup, di sini ada koreksi tambahan. Nah, untuk peralatan kantor ini juga ada koreksi tambahan atau mesin tik. Peralatan kantor mesin tik, di sini ada koreksi tambahan yaitu pengembalian mesin tik sejumlah harga belinya teman-teman. Kemudian ada peralatan kantor alat kecil juga. Di sini juga ada penghentian alat kecil. Nah, ini kita dapat dari harga belinya. Ini sejumlah harga belinya. Kemudian di sini ada aset tetap format tambahan, teman-teman. Itu emplacement tadi, yang dimana akun atau transaksi yang berada pada akun bangunan tadi. Jadi kita pindahkan ke akun tersendirinya karena dia bukan termasuk akun bangunan, jadi kita masukkan ke bagian akun emplacement atau akun pembelian. Di sini ada koreksi pembebanan pembuatan pagar dan paving block untuk area parkir tahun 2008 sebesar 75 juta. Kemudian ada koreksi pembebanan pembuatan taman tahun 2010 sebesar 38 juta. Teman-teman, untuk penjumlahannya juga sama, saldo sebelumnya ditambah dengan saldo berikutnya. Setelah kita selesai mengoreksi untuk buku pembantu, kita beralih ke buku besar. Di sini sudah ada buku besar. Nah, untuk buku besar ini kita hanya perlu memindahkan akun-akun yang tadi yang sudah kita koreksi, teman-teman, yang sudah kita beri tanda tadi, yang sudah kita warnai warna merah. Itu tinggal kita masukkan ke akun ini, teman-teman. Ke buku besar kita pindahkan. Jadi kita tinggal pindah-pindahkan saja. Dan misalnya kan di sini ada saldo tanah, ya, akun tanah. Ini kita peroleh dari buku pembantu tadi, teman-teman. Ini, teman-teman. Jadi kita akan masukkan setiap saldo setiap jenis aset tetap pada akhir pengkoreksian di sini. Sebelum ada pengkoreksian yang kita ambil saldo itu adalah ini, teman-teman. Saldo akhir dari sebelum pengkoreksian. Dan begitu juga seterusnya dengan bangunan. Ya, saldo yang kita ambil itu sama kayak contohnya ini 1.116 juta. Itu kita ambil dari sini. Ya, teman-teman, dari akhir penginputan sebelum pengkoreksian. Nah, untuk change koreksi tadi, misalnya yang ini, teman-teman, yang 105 juta ini kita ambil dari
yang sudah kita koreksi tadi teman-teman, yang ada warna merahnya yang udah kita kasih tanda. Jadi itulah kenapa tadi di awal kita perlu berikan tanda, mau kita warnai atau beri kita tanda lain untuk bisa kita tahu yang memudahkan kita teman-teman mana yang akan kita pindahkan ke buku besar. Jadi kita pindahkan. Jadi setiap jenis transaksi yang sudah kita koreksi tadi atau akun-akun yang sudah kita koreksi tadi, tinggal kita pindahkan ke buku besar teman-teman. Dan untuk formatnya itu sudah tersedia ya di buku kertas kerja. Formatnya sesuai di buku kertas kerja. Jadi ini semua kita tinggal pindah-pindahkan saja teman-teman. Jadi teman-teman setelah kita udah masukkan di format buku besar, kemudian setiap aset tetapnya kita akumulasikan. Di sini sudah ada akumulasi depresiasi bangunan. Nah, untuk pertanggal 31 Desember itu pada depresiasi 2008 1 bulan, di situ ada jumlah 4.250.000. Nah, untuk ini didapat di mana itu nanti ada perhitungannya teman-teman ya. Akan kita bahas di bagian jurnal. Kemudian juga di buku 1 itu juga sudah ada perhitungannya, teman-teman nanti juga bisa lihat di sana. Jadi kita tinggal pindah-pindahkan akumulasinya dari mana gitu. Dan jadi nanti untuk buku besar ini teman-teman, untuk lebih jelasnya nanti kita akan lebih bahas di jurnal, di situ sudah perhitungan lengkapnya. Dan kalau misalnya juga teman-teman pengen tahu lagi, itu juga sudah ada di buku 1 di setiap transaksi. Nanti itu bisa dilihat di halaman 35, mulai dari halaman 35 sampai dengan halaman berikutnya. Begitu juga dengan akumulasi depresiasi mebel air. Itu juga kita sebutkan mulai dari meja kursi ya. Ini meja kursi, ini kita ambil dari sini teman-teman. Tinggal kita pindahkan di sini mebel air. Ya. Gitu teman-teman. Kita tinggal pindahkan. Sama. Setelah udah kita pindahkan ke sini, kita akumulasikan. Nah, untuk akumulasikannya itu kan sebelumnya teman-teman di sini semua ada pada sisi debit. Nah, ketika kita akumulasikan itu akan kita alihkan ke sisi kredit. Jadi sehingga nanti pada penjurnalan kita udah tahu posisinya di mana. Dan begitu seterusnya ya teman-teman. Jadi kita tinggal pindahkan ke sisi kredit. Kalau yang tadi kita pindahkan ke sisi debit semua ke secara keseluruhan, sekarang kita pindahkan ke sisi kredit. Setelah udah kita input ke buku besar, lanjut kita ke penjurnalan. Nah, di sini teman-teman sudah saya buatkan jurnal juga. Ya. Di sini. Dan untuk formatnya itu juga sudah ada di kertas kerja atau buku 2. Jadi di sini sudah saya input. Nah, untuk jurnal yang pertama itu kita pada tanggal 31 Desember 2010 di situ ada jurnal koreksi untuk pembebanan BPH TB tadi, pembukaran bangunan, pengukuran tanah dan penjualan barang bekas pembukaran yang sudah kita koreksi sebelum-sebelumnya. Yang sudah. Nah, untuk nilai ini itu kita ambil dari buku besar teman-teman. Jadi kita tinggal ngeling saja ya teman-teman. Contohnya di sini kan untuk tanah ya. Tanah pada bangunan, akun tanah pada bangunan. Nah, kita perlu masukkan ke jurnal. Nah, untuk jumlah itu dapat dari mana? Ini tadi teman-teman ini. Jadi itu kenapa kita harus input ke buku pembantu terlebih dahulu, kemudian ke buku besar supaya memudahkan kita pada penjurnalan untuk setiap step-step selanjutnya gitu. Jadi kita tinggal pindah-pindahkan, kemudian kita buat nama-nama akunnya dan siap gitu.
Kemudian untuk jurnal selanjutnya ada emplacement, yaitu pagar dan paving block. Emplacement pagar dan paving block pada bangunan. Nah, ini sebesar 75. Ini diambil dari buku pembantu atau buku besar pada akun-akun yang sudah dikoreksi. Jadi untuk akun-akun yang sudah kita koreksi sebelumnya di buku, baik di buku pembantu maupun di buku besar, itu kita pindahkan ke jurnal umum sesuai dengan nama akun masing-masing. Kemudian ada emplacement pada di bagian taman. Emplacement taman pada bangunan. Di sini sejumlah 38. Kemudian ada bangunan taman, laba ditahan. Setelah kita koreksi pembebanan pembuatan taman, selanjutnya kita lakukan pengkoreksian pembebanan depresiasi bangunan taman tahun 2009 dan 2010. Tadi kan kita cuma melakukan pengkoreksian teman-teman. Sekarang kita lakukan pengkoreksian depresiasinya. Di sini ada sejumlah. Nah, ini diambil dari depresiasi bangunan. Ya. Nah, untuk depresiasi bangunan ini diambil dari mana? Itu diambil dari buku 1 teman-teman di sini. Halaman ini depresiasi. Nih 60. Jadi 60-62 gitu. Kemudian di sini ada perhitungan depresiasi bangunan per tahun. Jadi kita perlu input dulu ya harga perolehannya itu sama dengan pembayaran termin 1 kontrak pembangunan gedung ada sebesar 404 juta. Itu diambil dari sini. Ini ya teman-teman, nih di aset tetap bangunan. Nih, ada pembayaran termin kontrak pembangunan gedung sebesar 404 juta. Kemudian ada beban perizinan bangunan. Sama, itu juga kita ambil dari sini. Ini ada perizinan 10 juta. Kemudian untuk selanjutnya ada pembayaran termin 2 606 juta. Itu juga kita ambil dari buku pembantu ya teman-teman. Jadi kita tinggal pindah-pindahkan lagi. Kemudian kita totalkan, maka dapatlah hasil harga perolehan. Kemudian untuk depresiasi per tahun, setelah kita mencari harga perolehannya, kita perlu mencari depresiasinya per tahun. Nah, di sini untuk mencari depresiasi per tahun itu, yaitu depresiasi per tahun dikurang harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomisnya. Nah, di sini kan untuk depresiasi per tahun tadi itu harga perolehan kan kita dapat ya teman-teman ini. Harga perolehannya kan ada 1 miliar 20 juta. Kemudian untuk nilai residunya itu nggak ada ya teman-teman, sesuai dengan informasi yang ada di buku 1, itu nggak ada residunya. Kemudian kalau untuk umur ekonomisnya itu 20 tahun. 20 tahun. Jadi setelah kita jumlahkan, kita bagi, dapatlah hasil 51 juta per tahun. Jadi untuk depresiasi per tahunnya itu ada 51 juta. Dan untuk per bulannya, jadi karena kita nyari untuk per bulan setiap bulan teman-teman, jadi kita bagi 12. Depresiasi per tahun dibagi 12 karena kan dalam 1 tahun ada 12 bulan ya. Jadi untuk 1 bulannya itu dapat 4.250.000. Kemudian di sini kita buat depresiasi bangunan tahun 2008 1 bulan. Depresiasi ini dapat, nah ini depresiasi bangunan tadi bulan. Kemudian untuk depresiasi bangunan tahun 2009-2008, kan ini tadi untuk 2008. Kemudian ada 2009-2010. Ini juga sama, setiap bulannya
Maaf, ini untuk setiap tahunnya itu tetap sama 51 juta. Jadi 51 juta ditambah dengan 51 juta itu hasilnya 102 juta. Begitu ya teman-teman. Kemudian setelah kita sudah melakukan perhitungan depresiasi bangunan per tahunnya, maka kita akan melakukan penjurnalan. Yang pertama di situ ada akun laba ditahan pada akumulasi depresiasi bangunan. Nah, untuk laba ditahannya itu ini ya, teman-teman, kita ambil dari depresiasi bangunan setiap bulannya. Kemudian untuk akumulasinya itu sama, tetap sama ya. Kemudian kita mencatat depresiasi bangunan tahun 2009 dan 2010. Nah, untuk nama akunnya itu ada laba ditahan, beban depresiasi bangunan pada akumulasi depresiasi bangunan. Nah, untuk yang 51 juta ini didapat dari mana? Itu didapat dari sini, teman-teman. Yang sudah kita lakukan perhitungan tadi. Jadi kita tinggal pindahkan. Setelah itu kita juga melakukan perhitungan depresiasi emplasemen tahun 2009 dan 2010. Nah, untuk melakukan perhitungannya di sini. Di sini ada harga perolehan area parkir. Nah, untuk harga perolehan area parkir ini didapat dari mana? Itu didapat dari buku pembantu. Ini ya, area parkir teman-teman di sini. 75 juta. Jadi kita taruh di sini. Kemudian untuk mencari depresiasi per tahunnya itu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Jadi di sini kan harga perolehannya itu ada 75 juta. Itu didapat dari buku pembantu. Ya, di sini parkir ini ya, teman-teman, parkir. Ini ya, parkir 75 juta. Kemudian untuk kita cari depresiasi per tahunnya. Nah, untuk mencarinya itu sama dengan cara yang sebelumnya. Harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Jadi 75 juta dikurang 0 rupiah. Kenapa 0 rupiah nih? Karena di sini sesuai informasi, akun emplasemen itu akan disusutkan selama 5 tahun dengan taksiran nilai residu itu 0 rupiah. Jadi 75 juta dibagi 5 tahun. Dapatlah setiap tahunnya itu 15 juta. Kemudian untuk mencari setiap bulannya itu dibagi 12, dapatnya itu 1.250.000. Jadi ini untuk biaya pembuatan repot gitu. Kemudian harga perolehan taman sama. Harga perolehan taman kan 38 juta. Itu juga sama kita ambil dari buku pembantu. Di sini ada 38 kan. Ini. Nah, kemudian kita bagi dengan umur ekonomisnya. Itu juga sama 5 tahun. Karena dia masih termasuk dalam akun emplasemen. Kemudian untuk setiap bulannya ada Rp633.330. Sehingga depresiasi emplasemen tahun 2009 untuk area parkir itu sebesar 15 juta. Kemudian untuk depresiasi emplasemen tahun 2010 juga sama 15 juta karena ini kan setiap tahun. Kemudian depresiasi taman dari April sampai Desember itu kan 9 bulan ya teman-teman. Jadi 15 juta dibagi dengan 9. Karena 15 juta ini kan per tahunnya. Kemudian karena depresiasi taman ini cuma sampai 9 bulan dari April ke Desember, jadi kita bagi dengan 9 sehingga dapatnya 5.700.000. Kemudian kita jumlahkan 15 juta ditambah 5.700.000 itu dapatnya 20.700.000. Kemudian 20.700.000 itu ditambah dengan 15 itu dapatnya 35.700.000. Nah, ini teman-teman, itulah kenapa tadi emplasemennya itu di depresiasi 2009 dan 2010 itu kenapa bisa 35.700.000 itu hasil dari perhitungan ini. Nah, itu kan. Jadi
Untuk jurnalnya itu lebih detail untuk perhitungannya. Kemudian setelah kita melakukan perhitungan depresiasi emplasemen tahun 2009 dan 2010, kita lakukan penjurnalan. Di sini ada laba ditahan, beban depresiasi emplasemen pada akumulasi depresiasi emplasemen. Jadi kita tinggal masukkan ini 15, kemudian ada 20, kemudian dapatlah 3 juta. Kemudian setelah kita mencatat depresiasi emplasemen tahun 2009 atau kita jurnal, kemudian kita lakukan koreksi jurnal pembebanan depresiasi kendaraan truk besar tahun 2008, 2009, dan 2010. Nah, ini 1.450.000.000 itu didapat dari mana? Itu dari buku besar juga. Truk besar ya, teman-teman di sini. Ini dapat dari sini. Kemudian, nah untuk beban depresiasi kendaraan itu didapat dari mana? Itu didapat dari sini, teman-teman. Ini tadi kan khusus truk besar. Jadi dapat dari sini. Karena tadi itu per tahun, jadi ini 360 juta. Jadi kita masukkan 360 juta, kemudian untuk mencari laba ditahannya, itu kita ambil dari laba ditahan dikurangi dengan beban depresiasi kendaraan. Jadi dapatnya ini. Kemudian kita selanjutnya melakukan perhitungan depresiasi kendaraan truk besar tahun 2008. Nah, di sini kan teman-teman harga perolehan truk besar. Nah, perlu diketahui kan di sini untuk kendaraan jenis aset tetap kendaraan, di sini ada taksiran umur ekonomisnya itu 5 tahun, kemudian metode penyusutannya itu jumlah angka tahun. Karena di sini taksiran umurnya 5 tahun, maka kita melakukan perhitungan depresiasinya itu setiap tahunnya. Karena metodenya dari penyusunan penurunan angka tahun, jadi dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Dibagi dengan 15. Nah, ini 15 ini dapat dari mana? Itu dari jumlah tahunnya. Ini kan 5 tahun, jadi 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dan ditambah 5. Sehingga dapat 15. Kemudian untuk 1.800.000.000 ini, sebelumnya kan dulu ada harga perolehannya, perolehan. Nah, untuk harga perolehan ini dapat dari halaman 35 buku 1. Ya. Kan truk besar. Itu dapat ini 2.048.000.000. Ya, 25 juta. Kemudian untuk nilai residunya itu ada sebesar 258 juta. Itu juga sama didapat dari halaman 31 buku 1. 35 halaman 35 buku 1. Ini ya, teman-teman, ini residunya. 2. Sehingga nanti dapatlah ini setiap perhitungan depresiasinya setiap tahunnya itu 1.800.000.000. Itulah 1.800.000.000 itu dapat dari mana? Kemudian kita hitung 5 dibagi 15 dikali 1.800.000.000. Dapatlah 600. Kemudian ini akumulasinya. Kemudian ini dapat dari mana? Ini dapat dari untuk nilai buku ini ya. Nilai buku dikurangi dengan depresiasi ya, teman-teman. Maka dapat hasilnya dengan ini. Awalnya kan nilai bukunya ada sebesar ini ya, 2.048.000.000. Kemudian kita kurangkan dengan depresiasi di tahun pertama. Dapat hasilnya ini. Kemudian untuk akumulasi depresiasi ini didapat dari akumulasi depresiasi
ditambah dengan depresiasi. Itulah dapatnya dari situ ya teman-teman. Dan begitu seterusnya. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri nanti. Intinya untuk perhitungannya itu seperti itu. Mohon maaf teman-teman, ada suara hujan. Kemudian untuk depresiasi tahun 2008 itu diambil dari sini karena kita hitungnya cuman sampai 2008, mulai dari 2008 sampai 2010, jadi cuma 3 tahun. Jadi yang kita ambil di sini kita masukkan sampai sini aja teman-teman. Yang kita ambil cuma sampai ini 3 tahun. Jadi kita totalkan hasilnya dari sini, teman-teman. Nah ini, nah di buku besar tadi, di sini di buku besar tadi di sini ada truk besar 1 miliar 440 juta itu didapat dari perhitungan ini. Kemudian kita lakukan penjurnalan. Di sini ada laba ditahan, beban depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan. Nah, depresiasi kendaraan di sini adalah truk ya, truk besar. Di sini sebesar 1 miliar 80 juta. Kemudian beban depresiasinya ada 360, kemudian akumulasinya ada 1 miliar 440 juta. Kemudian di sini kita lakukan koreksi pembebanan depresiasi kendaraan truk besar tahun 2008, 2009, dan 2010. Ini teman-teman, di sini untuk kendaraan truk besar itu. Kemudian kita melakukan perhitungan depresiasi kendaraan truk box diesel tahun 2009 dan 2010. Nah, untuk perhitungannya itu sama dengan perhitungan truk besar tadi, formatnya dan cara pengecilan juga sama. Jadi kita tinggal masukkan harga perolehan truk box. Itu didapat dari buku 1. Di sini ada truk box diesel. Di sini sebesar 2 miliar 750, kemudian nilai residunya ada 500. Jadi dapatnya ini teman-teman. Yang perlu kita ubah adalah hanyalah perhitungan depresiasinya. Kalau yang tadi itu 1 miliar 80 juta, 800 juta, di sini sebesar 2 miliar 250 juta. Begitu seterusnya teman-teman, untuk perhitungannya juga sama. Kemudian setelah kita melakukan perhitungan, kita melakukan penjurnalan. Di sini jurnalnya itu untuk mencatat depresiasi kendaraan truk box diesel ini ada laba ditahan dan beban depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan. Ini didapat dari ini, kemudian juga, kemudian ini. Tuh. Kemudian ada koreksi pembebanan depresiasi kendaraan kijang tahun 2009. Di sini ada kendaraan kijang pada laba ditahan dan beban depresiasi kendaraan. Ini didapat dari mana? Itu didapat dari buku besar juga. Kendaraan ya, kijang ini teman-teman 480 juta. Kemudian untuk beban depresiasinya itu didapat dari sini. Dari sini untuk depresiasinya teman-teman. Jadi dapatnya itu dari buku 1. Ini 288 juta. Jadi kita masukkan di sini beban depresiasinya segini, kemudian untuk laba ditahannya itu didapat dari kendaraan kijang dikurangi dengan ini. Gitu teman-teman. Kemudian kita lakukan perhitungan depresiasi kendaraan kijang tahun 2009 dan 2010. Perhitungan juga sama ya teman-teman. Ini kita harga perolehan kijangnya itu kita perlu masukkan, itu didapat dari buku 1 ya, di situ ada perhitungannya di halaman 36 dan 35 dan 36. Kemudian kita jumlahkan. Jadi intinya perhitungannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi tinggal ngikutin, masukin jumlahnya sesuai dengan informasi yang sudah tersedia. Setelah udah kita lakukan perhitungan, kita lakukan perjurnalan. Di sini ada laba ditahan.
untuk mencatat depresiasi kendaraan hijau tahun 2009-10, laba ditahan dan beban depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan. Kemudian ada mebel air. Pada Sokatamu itu Sokatamu, kemudian pada beban depresiasi mebel air. Ini juga diambil dari buku besar ya teman-teman. Kemudian ada mencatat depresi. Setelah kita mencatat koreksinya, kita catat depresiasinya teman-teman. Kemudian ada mebel air meja kursi meja. Itu sebesar 28.125.000, itu dapat juga dari buku besar. Kemudian untuk beban depresiasinya itu diambil dari buku 1 halaman 36. Ya, teman-teman, mebel air halaman 136. Tadi kan untuk meja kursi ya. Ini depresiasi, bagian depresiasi meja kursi. 11.250.000. Jadi itu dapatnya dari situ ya teman-teman. Kemudian untuk laba ditanya itu dapat dari ini 28 juta sekian dikurangi dengan beban depresiasi mebel air. Kemudian di sini kita mencatat depresiasi mebel air meja kursi tahun 2008, 2009 dan 2010. Ini sama, kita tinggal pindahkan tempatnya. Kemudian ada mebel air kayu. Itu juga kita ambil dari buku besar yang sudah kita cantum. Kemudian untuk beban depresiasinya juga sama. Itu diambil dari ini. 15 juta ya. 15 juta. Jadi kita tinggal nyari dia jenis aset tetap apa? Apakah meja kursi atau almari kayu atau almari besi, rak kayu dan rak besi dan gitu sebagainya. Kemudian kita masuk pada jurnal pencatatan depresiasi mebel air almari kayu. Di sini ada laba di tahun dan beban depresiasi mebel air pada akumulasi depresiasi mebel air. Kemudian ada mebel air almari besi dan piling. Itu juga sama, jurnalnya juga sama, dan untuk jumlah-jumlahnya itu juga diambil dari buku 1 dan juga buku besar yang sudah kita isi. Teman-teman, kita tinggal isi, dan untuk formatnya sendiri itu sudah ada di buku 2 kertas kerja. Kita tinggal masukin nama-nama akunnya saja beserta jumlah yang sudah tertera pada informasi. Teman-teman, di sini udah ada jurnalnya. Jadi seperti begitu teman-teman jurnalnya. Sampai dengan jurnal peralatan kantor. Kemudian di sini ada perhitungan depresiasi peralatan kantor alat kecil tahun 2007, 2008, 2009, 2010. Nah, di sini teman-teman kita akan menghitung akumulasi penyusutan emplasemen. Di sini untuk perhitungan di sini ada. Untuk perhitungannya pun sama ya, seperti sebelum-sebelumnya. Itu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Ini sendiri didapat dari di buku 1 juga halaman 36. Itu ada alat kantor. Kemudian dibagi 4 tahun. Karena untuk depresiasi peralatan kantor itu umur ekonomisnya cuma 4 tahun. Ya teman-teman, di sini tertera hanya 4 tahun. Peralatan kantor 3 sampai 5 tahun. Ya, jadi di sini 4 tahun. Kenapa hanya 4 tahun? Karena yang kita hitung ini cuma tahun 2007, 2008, 2009, 2010. Itulah kenapa pembagian umur ekonomisnya itu cuma 4 tahun. Kemudian untuk per bulannya itu dibagi 12 bulan di sini. Oke. Kemudian di sini ada jurnal untuk pencatatan. Oh iya, ini diambil dari
ya teman-teman. Ini depresiasi per bulan dikali dengan 5. Kenapa dikali dengan 5? Karena di sini kan depresiasi tahun 2007 itu hanya sampai pada bulan Agustus dan Desember saja. Jadi terhitung cuma 5 bulan. Jadi itu dihitung. Terhitungnya itu bukan cuma 1 bulan, melainkan 5 bulan. Kemudian untuk jurnalnya itu ada laba ditahan dan beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Ya, gitu. Kemudian setelah kita menghitung itu, sekarang kita perhitungan rugi impairment atau pemulihan ya, kembali ke kendaraan truk box diesel. Nah, untuk perhitungan sendiri di sini ada teman-teman, kita pakai rumus ya. Di sini ada nilai pasar ya. Harga jualnya itu, nah untuk 350 juta itu kita dapat dari sini ya teman-teman. Halaman 37. Nah, di sini kan truk box diesel ya. Untuk taksiran harga jual netonya itu 90 juta. Nah, untuk nilai pakainya itu atau value in use itu sebesar 350 juta. Kemudian tingkat bunga efektifnya itu yang berlaku 10%. Kemudian sisa umur ekonomis truk box adalah 3 tahun tanpa nilai residu. Nah, untuk jumlah unitnya pun itu 10 unit ya teman-teman, itu dapat dari ini teman-teman ya. Truk box diesel itu 10 unit, sementara truk besar itu 4 unit. Jadi tadi kan sudah tertera harganya itu 350 juta. Nah, itu dapatnya dari mana teman-teman? Ini dapatnya dari sini. Jadi untuk taksiran hari ini nilai pasarnya itu segini, kemudian harga jualnya itu 90. Nah, 90 unit itu terdapat dari 10 itu. Nah, itu 10 itu yang 10 ini termasuk unit ya teman-teman, unit kendaraannya. Nah, untuk perhitungannya sendiri ini harga perolehannya itu adalah 2.750 sesuai dengan yang ada di buku 1. Kemudian akumulasi depresiasinya itu ini satu yang sudah kita hitung dari atas ya. Teman-teman bisa lihat dari atas tadi untuk perhitungannya. Kemudian untuk nilai bukunya ada 1.400.000, 1.400.000. Kemudian harga jual neto 10 unit dengan harga per unit itu 90 juta, dapat 900. Kemudian dikurangi, dapatnya adalah 500. Jadi untuk rugi impairment truk box itu sebesar 500 juta. Jadi untuk jurnalnya adalah rugi penurunan nilai kendaraan pada akumulasi penurunan nilai kendaraan. Kemudian untuk perhitungan rugi impairment pemulihan kembali kendaraan truk besar itu juga sama ya. Rumusnya juga sama. Kemudian untuk nominal-nominalnya itu didapat dari mana, itu juga dari buku 1. Jadi sekian teman-teman untuk pembahasan yang bisa saya sampaikan, paparkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.